Kadita yang juga sudah langsung dibuang begitu aja. Dari sisi EVOS Icon sendiri. Oke. Emang kombinasi nih karena ini Kadita bisa jadi di mana aja ya, karena munculnya Finn lagi ini udah tinggal tuker-tukeran aja sama Ki kan. Basically sebelumnya Ki ini memang ada di sisi roamer ya. Jadi udah sekarang tinggal balik-balik lagi Ki yang kadang jadi mid lane, kadang Kadita yang dipakai sama Super Finn. Iya. Oke, tapi last band yang akan menentukan juga Brody. Jadi benar-benar ditutup banget ya pergerakan dari God lane-nya. Ya yang bisa ganggu ke arah Fanny ya. Ada stun gun dari Brody, ada efek knockback juga dari Moskov. Jadi ya udah Cloud yang ternyata justru di ban duluan nih sama EVOS Icon. Tapi kalau bicara tentang Saken tuh lekat banget sama Melisanya kalau di benak aku. Iya, tapi kan Melisanya udah dibuang. Kemungkinan bakalan diambil Leslie nggak sih? Iya, makanya itu Melisanya kan di respect banget kan. Makanya aku melekat banget ke arah Melisa. Dan sekarang Beatrix yang ternyata menjadi pilihan. Oke, Beatrix sudah diamankan. Kita beralih ke EVOS Icon. Kira-kira hero-hero apakah yang akan mereka amankan untuk bertanding di area Lane of Dawn? Tapi di sini kita 1-1 dan satu jungle ya. Kalau misalkan emang mau mirroring ke arah mobilitasnya Fanny, masih ada juga ke arah Link. Hayabusa juga masih open, walaupun memang ya rentan tertangkap ya dengan adanya Kaja. Oke, tapi menuju ke arah Iritel kah? Leslie? Biasanya Leslie ini counter di lane-nya Cloud ya. Late game insurance juga. Dan Leslie ini minim escape, jadi nantinya bakal terkejar-kejar. Wah, ada Kufra. Berarti Joy-nya jungler. Joy-nya jungle berarti yes. Glue-nya di area XP dan juga Faramesia bakal ada di mid lane. Masih ada Yves. Kalau misalkan emang mau diamankan oleh Begitu Alpha. Yves di ban. Parsia bisa. Bener. Parsia bisa. Iya sih, Parsia sih lebih karena enak Kaditanya banget. udah di. Iya, karena udah tersisa apalagi gitu kan buat main area yang besar. Dan ditambah lagi dari kemarin Bigetron Alpha itu bener-bener ngegiring gamenya itu ke early game, nggak pernah dibawa ke late game sama sekali. Oke, dan ini dia untuk line up dari kedua tim yang bertanding pada hari ini di final Seleknas ISF 2023 Romania. Betul. Dan wow, ini luar biasa seru banget ya. Grand Final semakin dekat lagi menuju ke perwakilan yang nantinya akan bertanding. Jadi buat teman-teman lupakan terlebih dahulu ya kalian mau EVOS fans, kalian mau Biget Troopers, kalian dukung dulu nih siapapun yang menang. Pastinya akan mewakili Indonesia nantinya. Dia akan membawa nama tim juga kan, karena nantinya akan Indonesia di sana. Dan kalau misalnya kalian mau support siapapun, yang penting tetap di Indonesia, tetap Indo Pride ya kan. Dan jangan ada sara atau negatif komen pastinya. Jangan, pasti mereka berjuang dan mereka akan memberikan yang terbaik dong. Betul. Siapa sih yang nggak mau ya kan ngewakilin Indonesia. Dan ini dia kita langsung memasuki area Lane of Dawn untuk game di game kedua. Itu sempat terjadi mungkin sinyal atau apa troubleshooting yang terjadi, tapi ya kita akan langsung memasuki area Lane of Dawn kita untuk game kita yang utama. Have fun and good luck untuk EVOS Icon dan juga Bigetron Alpha. Oke. Dan sejauh ini yang perlu diwaspadain adalah kita tahu ya, Icon di sini pakai Joy jungle. Dia nggak punya vengeance untuk membuat dia lebih sustain lagi untuk lompat ke arah belakang. Dan perlu diingat, Super Finn di sini tinggal nunggu aja nih Joy-nya masuk dan udah siap dengan adanya nanti ke arah Divine Judgment. Tapi gangguan yang terjadi menuju ke arah Super Ken ini nggak terlalu berarti juga. Super Ken masih bisa nge-secure ke arah Purple buff ya terlebih dahulu. Dan zoning out yang dilakukan Super Finn membuat dari EVOS Icon kali ini harus mundur terlebih dahulu, mencoba untuk kontes ke arah Little Wonder, tapi tidak ada power retribution karena tidak ada Icon di sana, sehingga keunggulan bisa didapatkan dari Bigetron Alpha. Dan tadi juga kita sempat lihat ya di saat dari Super Ken itu mengambil orange buff, itu udah langsung dibantuin sama Vince untuk dicicil-cicil keberadaan dari purple buffnya sendiri. Tapi di sini kita berpindah ke area top lane yang dimana langsung saja dari Leslie-nya di ganking 3 orang sekaligus, tapi masih bisa selamat, masih bisa menggocek. Justru malah Super Ken yang tadi hampir aja tertumbang terkena turret. Iya, dia agak sedikit miskabel tadi ya. Jadi belum cukup juga dari segi damage-nya untuk bisa menumbangkan EVOS. Dan kalau perlu lihat ya, ini EVOS udah ngeluarin adanya flicker juga. Leslie yang perlu kita tahu adalah minim escape ability. Dia hanya mengandalkan adanya spell yang dibawa. Jadi nantinya dia harus menjaga posisinya untuk bisa bertahan dari serangan, entahlah itu Super Ken, entahlah itu Ki yang bisa menjangkau lini belakangnya. Meanwhile di bottom lane,
keunggulan yang terlihat diamankan di tangan dari Bigetron Alpha. Q akan mencoba berbagi XP terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan ultimate-nya. Begitupun yang dilakukan oleh New Roster. Oke, dan ini dia turtle kita yang pertama juga sudah langsung terpop up di area line of down. Walaupun di sini kita lihat sudah ada New Roster juga di area bottom lane ya, tapi di sisi lain sepertinya sudah ada pergerakan yang mendekati ke arah turtle, sudah mulai dipoking-poking, tapi lebih milih untuk di reset terlebih dahulu karena balik lagi nih di area mid lanernya ini Roamer sama Roamer tuh masih saling menjaga satu sama lain. Iya, masih mau coba untuk dapetin level 4-nya dulu ya, power untuk ultimate ya. Tapi setup menuju ke arah turtle yang pertama sudah dilakukan oleh EVOS Icon, diusir mundur dengan free reset dari belakang. 1 Juli lompat ke arah belakang tapi nampaknya masih belum bisa ada target yang dituju. Sorizo memancing keributan, membeli waktu, tapi turtle-nya terreset. Sorizo masih bisa mundur, Artifying Beast mengejar, tapi Super Cat is coming. Still Gable-nya dan Cutthroat berhasil untuk mendapatkan first blood ke arah Icon di sana, bahkan nggak pakai Cutthroat-nya di sana. Yang dimana langsung saja jungler yang dimiliki oleh EVOS Icon juga langsung dikembangkan begitu saja. Ini memberikan keuntungan juga untuk Bigetron Alpha karena turtle yang pertama mereka bakal ngedapetin secara free tanpa ada gangguan apapun lagi dari sisi EVOS Icon sendiri. Ya karena nggak ada power retribution ya setelah tumbangnya Icon di sana. Bahkan tadi Cutthroat-nya nggak dipakai sama sekali. Wow, ada satu pick off kembali terjadi di arah bawah, di mana 1 Juli harus menelan damage yang begitu banyak. Dengan adanya 3 player dari Bigetron Alpha, ini menjadi sebuah keuntungan besar kembali. Objektif berhasil diamankan dari netral ke arah turtle, plus 2 poin pick off. Sorizo mencoba untuk dikejar oleh Icon, Electrifying Beats ya, tapi ada backupan yang cepat yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Sorizo Final Slash hanya mengusir mundur aja, dan Bigetron Alpha mereka cukup bijak untuk tidak terlalu overcommit dan mundur terlebih dahulu. Kembali EVOS harus mengeluarkan flickernya untuk 120 detik ke depan. Tidak akan ada flicker. Berbeda dengan Defender Ice Strike. Oke, dia cooldownnya lumayan lama ya, 40 detik kan. Cuman ya ini 2 menit. EVOS gak punya flicker. Jadi mau nggak mau dia tuh harus benar-benar menjaga posisinya dia biar supaya nggak terzoning kembali. Tapi balik lagi untuk di menit keempat ini masih tergolong pasif agresif dari kedua tim. Yang dimana dari Sorizo di sini kita lihat ya masih mencoba adu mekanik dengan 1 Juli di area bottom lane. Tapi di sisi lain ada kepadatan penduduk juga di area mid lane-nya. Yang dimana sudah ada kerusuhan manja di area Purple. Tapi di sisi lain New Rosternya juga sudah langsung tutupakan begitu saja. Tapi balik lagi Fidel Isaac juga sudah langsung connect. Dan ini dia yang dimana MDL S8 gak bisa kemana-mana dan langsung di pick off begitu aja. Walaupun tadi Tyrant Strand-nya dia terconnect 3 orang, tapi gak ada backupan damage yang karena gak kena tembok, jadi gak ada stun. EVOS di sini gak punya flicker. 1 buah Cutthroat mega kill disecure oleh Super Ken, membuat kali ini platingan ke arah balutan sinergi. Outer turret-nya akan kembali didapatkan tambah 300 gold plus outer turret yang hancur kali ini menjadi tabungan kembali. Bigetron Alpha benar-benar mendominasi dengan 7-0 di menit yang kelima. Yap, yang dimana yang kita lihat sendiri ya tadi ya, backupan demi backupan yang dikeluarkan oleh tim Bigetron Alpha itu benar-benar bagus banget. Dan ini dia turtle yang kedua yang sudah langsung diharas begitu saja keberadaannya oleh Saken tanpa ada gangguan apapun dari EVOS Icon karena udah ada 3 orang sekaligus dari Bigetron Alpha di sana. Ini Icon udah ke pick off 3 kali. Yap. Dia butuh banget waktu untuk farming dulu, dan bahkan nggak sempat untuk melakukan adanya kontes ke arah turtle. Sekarang menit yang kelima di arah middle, mau coba bantu ditarik Shadow Stampede yang nggak connect. New Roster membuang 1 buah flicker, dan ini akan menjadi informasi Beneshes dari arah belakang. Saken memberikan dealing damage dan 1 Juli harus mundur terlebih dahulu. Meanwhile in the bottom lane ada satu dorongan kembali yang terjadi. Sorizo berhasil untuk mencuri 1 outer bottom turret. Yap, langsung saja ya, langsung secara free didapatkan. Tapi balik lagi dari sisi EVOS Icon sendiri, mereka benar-benar ngejagain banget power yang dimiliki oleh Icon. Mereka nggak mau sampai power buff-nya atau farming yang dilakukan oleh Icon ini dibatasi atau diganggu oleh tim Bigetron Alpha sendiri. Nah ini tadi flicker mahal banget sih dari New Roster. Dia mid lane gitu, maksudnya bukan sekedar inisiator dan harus buang flicker untuk inisiasi yang akhirnya miss. Itu menjadi informasi yang sangat penting banget. Walaupun kali ini 1 Juli kembali harus mengeluarkan flicker untuk defensif. Dibaca terkonek di mana New Roster masih mengeluarkan dari sebuah cloud outer untuk defensif sendirian, tapi tidak dengan ada di area yang besar dan killing free diamankan oleh Saken. Tyrant
Rage yang ternyata gagal untuk bisa mendapatkan siapapun. Double kill from Saken. Satu outer middle turret yang lumayan terekspos kali ini. Super Ken mencoba untuk masuk lagi dan ternyata belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu outer turretnya karena ada info dari 1 Juli, tapi tidak dengan adanya satu buah Renner yang dipegang di tangan Saken. 2 member sekaligus juga turret di area mid lane. Ini memberikan keuntungan yang cukup gede banget ya untuk Bigetron Alpha sendiri. Yang ditambah lagi dari sisi seorang KYY dan juga Vin, dia tuh mereka tuh bener-bener bermain secara stay together, nggak misah terlalu jauh juga. Tapi di sisi lain juga di sini kita lihat ada MDLS 8 yang masih aja dirusuh-rusuh keberadaannya oleh Vin. Belum ada pergerakan yang pasti di sini. 1 Julinya langsung di ganking, masih bisa selamat dengan HP yang tersisa 1 bar aja. Wow, harus mundur tapi lihat gimana objektif yang diamanin oleh Bigetron Alpha. Setiap pick off yang terjadi itu selalu diikuti dengan berbagai macam objektivitas yang bisa mereka tabung. Terlihat turret-turretnya sekarang udah mulai rontok. Inner turret daerah atas pun udah nggak bisa dipertahankan. Turtle yang ketiga akan segera muncul untuk bisa di setup terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha. Bakal coba untuk dipegang terlebih dahulu. Dan balik lagi, dalam keadaan yang behind dari EVOS Icon, mereka cukup sulit untuk bisa mengkontes. Bahkan untuk bisa melakukan farmingan aja ini lumayan riskan dan perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Yap, tapi di sini dari EVOS Icon mereka lebih memilih untuk meng-clear minion terlebih dahulu dan mencoba membabysit keberadaan dari Joy. Kenapa? Itu 1 Juli tiba-tiba darahnya setitik ya? Iya. Oh, kena Super Ken. Iya, wah karena Super Ken di sini udah punya penetrasi fisikal yang mumpuni ya dengan adanya Heptasis, ada Malefic Roar juga yang akan menuju ke arah Hunter Strike harusnya karena ada Fury Hammer juga di sana. Dan dengan 8 menit kali ini Bigetron Alpha bener-bener alpha banget ya, dia mendominasi banget. Inner turret di arah bawah pun berhasil untuk dihancurkan. Iya, yang dimana dari EVOS Icon mau nggak mau mereka harus bermain secara pasif terlebih dahulu, nggak boleh lagi untuk membeli open war yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Ya, dan di sini 1 Juli juga memang masih belum punya item defensif yang cukup ya, hanya di dominance ice di sana. Dan bahkan keadaan yang sangat-sangat behind juga MDLS 8 belum punya item defensif. Dan Renner Apathy coming from Saken yang berhasil untuk menumbangkan 1 Juli. Balik lagi, gak ada item defensif physical yang cukup untuk bisa membalut dirinya. Yep. Yang dimana tadi ya udah dicicilin sama KYY menggunakan Feather Ice Strike dan Renner Apathy-nya udah tinggal dar selesai. Tapi di situ di sisi lain tadi ada Defense Judgment yang terconnect. Walaupun Tyrant saya terconnect satu orang tapi belum ada backup yang pasti. 4 member dari tim EVOS Icon langsung ditumbangkan begitu saja. Tadi tersisa Icon saja. Super Ken ini jiwa kuda ya, membara sekali. Itu hampir aja bisa ditumbangin, tapi dengan ada 2 player dari EVOS Icon yang hilang, tidak bisa lagi mendefense adanya satu base turret di arah tengah. Feather Ice Strike kembali dibuka untuk mengusir mundur pergerakan dari EVOS Icon dan harus merelakan pula satu base turret di arah bottom lane. Yap, akankah terulang kembali? Hanya butuh 1 Lord saja untuk Bigetron Alpha untuk menumbangkan turret yang dimiliki oleh EVOS Icon seperti kemarin, atau justru malah dari EVOS Icon sendiri mereka masih bisa mendefense base yang mereka miliki nih, Aul. Iya, dan yang bisa jalan jauh dari EVOS Icon juga susah. Dia mau split ini susah banget, apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Perbedaan atribut ini bakal kerasa banget, apalagi Icon di sini memang ya bukan cuma sekedar dia mobilitas yang diandalkan, tapi dia perlu tugas untuk jungling terlebih dahulu, sehingga pergerakannya benar-benar terbatas. Dan Bigetron Alpha yang sekarang udah setup menuju ke arah Lord yang pertama, ini Lord yang belum enhance, tapi tanpa adanya kontes ini akan menjadi dorongan lebih lagi nantinya untuk mendorong ke arah middle turret. Dan ditambah lagi keadaan dari EVOS Icon untuk di area mid lane dan juga bottom lane ya, mereka udah nggak punya base turret. Itu udah bener-bener pintunya terbuka lebar. Dan dari sisi EVOS Icon sendiri pun tadi nggak mau adanya kontes di area Lord. Mereka lebih memilih untuk meng-clear minion dulu biar supaya nanti di saat ada Lordnya dan juga ada member-member dari Bigetron Alpha, mereka nggak akan terkocek oleh minion-minion yang nanti akan datang. Karena nggak bisa kontes juga sih. Betul. Perbedaannya atributnya jauh banget. Itu kalau dia maju, dia cuma nyerahin nyawa lah ya. Tapi minim juga dari segi high ground untuk EVOS Icon. Ada Defense Judgment yang terkonek menuju ke arah seorang 1 Juli. Berhasil untuk ditumbangkan. Cloud Altar diaktifkan. Ini menjadi informasi di dalam keadaan yang tertekan. Gak ada Cloud Altar. Recall dulu. Super Ken dan MDLS 8 dibuka lagi. Feather Ice Strike pada saya belum kena karena siapapun. Mencoba untuk bertahan dari MDLS 8 dan masuk lagi dengan adanya Tyrant Revenge yang ternyata ditahan. Lord masih bisa di-clear dengan cukup mudah oleh EVOS Icon. Dan dorongan kembali terjadi. Bigetron Alpha langsung menuju ke arah turret dan base-nya mencoba untuk dihancurkan. Super Ken is coming ke arah lini belakang dengan ada steel cable masih mencoba untuk mundur, tapi base
menjadi milik Bigetron Alpha tanpa adanya kill sama sekali untuk EVOS Icon. Sama sekali, dan bener-bener nggak dikasih apa ya, istilahnya nggak dikasih main, bener-bener